Tani Vlog Channel. Saya ini walaupun IQ-nya pas-pasan, pas untuk hidup, tapi mental saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Saya setelah jadi imam, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya lahir sebagai anak bodoh. Bersyukur. Dulu sih sedih. Dulu saya sering iri. Tapi setelah saya menjadi pastor, saya bahagia. Saya itu teman kelasnya Uskup Bandung. Teman sekelas, sejak SD, SMP saya pisah 3 tahun, SMA masuk seminari Mertoyudan sama-sama. Kuliah Unpar sama-sama dengan saya. Uskup Bandung itu sejak seminari pinter banget, pinter. Memang kalau dia belajar itu, dia itu cuma buka buku, udah tutup, selesai. Saya tanya, dia bisa jawab percis titik komanya. Sampai saya ngomong, Dan lu kayak mesin fotokopi. Lalu saya coba cara belajar uskup. Buka buku. Nih, tanya. Lalu dia tanya, emang ada di buku itu? Beda. Ya IQ-nya udah lari, gue masih jongkok. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Justru karena saya bodoh, saya khotbah itu banyak dimengerti oleh umat. Iyalah, kalau saya khotbah sampai Anda nggak mengerti, Anda lebih bodoh dari saya. Berarti Anda ranking 40. Gitu. Jadi lihat, saya punya mental, saya ingat matematika saya paling hancur. Saya ingat rapot saya kalau udah mau memori rapot saya tidak ada yang biru matematika. 5 pernah sekali biru. Itu gara-gara apa? Guru matematika, bukan tintanya habis, enak aja. Mbok muji sedikit, kenapa? Dengan Romo aja tega, apalagi dengan anaknya. Iya kelihatan, bukan tahu. Saya mau ngomong apa lagi lali tadi nih. Guru matematika saya ini kalau jelasin, pinter. Sampai melongo aku tuh. Kagum. Sampai guru, jelas. Lalu saya pernah, enggak. Kayak gini aja nggak bisa. Saya diem aja. Perhatikan. Dari tadi, kata saya coba perhatikan. Gitu. Besoknya lagi kalau menjelaskan, saya jelas. Sampai teman yang saya sebelah, itu pinter banget orang itu. Saya karena dengerin ayah, kok kowe bodoh. Yen bodoh lungguh mbek wong pinter. Ben kowe iki terpacu dadi pinter. Nah teman saya itu namanya Chong Cheng Chun. Bener, makanya gua apal namanya. Kok Anda nggak percaya sih? Tuhan ampunilah Tuhan. Chong Cheng Chun, Marga Chun. Pinter banget itu. Sampai guru mengatakan, jelas. Terus Chong Cheng Chun tanya, emang lu jelas? Enggak. Daripada gue disalahin gitu. Tapi kalau guru itu sudah menjelaskan, dulu kan zaman kalau menjelaskan pakai kapur toh. Kapurnya habis, langsung, Pak Guru kapurnya habis, saya ambilkan di ruang guru. Ya kok, ambil kok. Saya ambilkan kapur. Kalau guru itu kan, kalau dulu kan ingat buku tugas dikumpulkan toh. Jadi bu guru itu, Pak Guru kalau ke kantor harus bawa buku tugas. Kok langsung, Pak Guru, kok bawain. Kamu tahu meja saya? Kok tahu Pak Guru? Ya bawain. Rapot terakhir. Guru langsung berkata, iki bodoh meng apik wong iki. Gitu. Sesekalinya gua 6 coy. Jangan sampai anak itu gendut, lucu, melihara penyakit. Anak itu harus lari, bergerak. Gitu. Maka di rumah retret kami ada saat di mana anak pagi-pagi buka sepatu jalan di taman. Dan Anda tahu orang Jakarta gitu.
Beda kalau orang Jogja retret di Pratista, guleng-guleng. Biasa tidur dengan kebo, kata saya. Tenang. Jadi perhatikan bahwa anak pun harus bergerak. Maka kalau retret di Pratista, handphone kita sita. Itu anak-anak lihat taman di rumah retret kami. Wah, bisa lari-lari sekencangnya. Saya kalau memberi retret anak-anak beda dengan seminar. Langsung ngomong, enggak. Saya kalau ngomong, anak-anak langsung ribut sendiri. Maka saya suruh capek dulu. Lari nak, capek setelah saiki aku ngomong ya. Udah. Tenang gue, tenang. Anak harus diolah dulu fisiknya gitu. Maka dari itu kita harus belajar mengembangkan begitu banyak macam aspek. Sayangnya nilai pendidikan kita seringkali terlalu menekankan intelektual dan hasil akhir. Anak dipuji kalau nilai 8, nilai 9. Mama, matematikaku 9. Ih, anak mama memang pinter. Lalu pada saat dia datang, mama 6. Tuh kan kayak papa kamu kan bodohnya. Selalu yang bodoh siapa? Suami, betul? Karena suami bodoh, maka suami memilih Anda jadi istri. Coba kalau pinter nggak akan milih Anda. Betul Pak? Aduh. Si bapak nggak berani ngejawab karena ini masalah keamanan nanti malam gitu ya. Saya tuh dengan adik saya nomor 2 tidak terlalu rukun sejak kecil karena dia selalu nyebelin. Kalau udah dapat nilai matematika 8, oh matematika 8. Saya jengkel banget gitu. Ayah tuh bangga. Saya pernah 6. Saya 6 matematika 6. Terus bapak ngomong 6 aja bahagia banget. Apa jawab saya? Pak, kalau 9 bahagia biasa aja. Kalau 6 bahagia itu anak beriman namanya. Anak punya harapan dia. Ya iyalah, kalau 9 bersyukur rasanya orang tidak perlu beragama pun bisa. Betul atau tidak? Kalau 6 bersyukur anak religius. Dia punya iman. Dia punya harapan. Nah ini yang penting. Mbok pada saat anak angkanya 5, dia sudah tahu pasti merasa dimarahin, betul atau tidak? Mbok sesekali, anak mau 5, nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa kok. Jangan seperti ayah saya, Pak 5, biyen bapakmu iki sekolah ra pernah 5, 9, 10 le. Setelah saya jadi pastor, saya tanya, Pak, emang dulu matematika 9, 10 melulu? Ngomong, Romo. Lalu bapak menjawab, Yora, ngapusin. Kan mau memberi semangat anaknya, tapi bukan dalam penipuan, kata saya itu. It's okay. Ya. Biarkan anak-anak pernah jatuh. Yang penting apa? Bangkit. Maaf Pak, maaf Bu, maaf. Saya menyalahkan orang tua kalau orang tua demi menyelamatkan nama baik, sorry ya, anaknya nggak naik dipindahkan sekolah supaya naik. Sorry, itu orang tua yang egois. Maaf, itu orang tua yang hanya cari nama baik, tapi tidak tahu bahwa pendidikan itu harus melewati jatuh, harus melewati gagal. Waktu saya dibodoh-bodohkan oleh ayah, siapa yang memeluk saya? Ibu saya.
yang menjatuhkan orang Klaten. Yang menyelamatkan saya orang Muntilan. Kalau saya dibodoh-bodoh, ibu tuh selalu Rene rapopo, bodoh yo anak ibu. Lalu saya, ibu eko bodoh ndak apa-apa, rapopo, kudu ono sing bodoh ben ono sing pinter. Lalu saya ngomong, kalau begitu eko bodoh ndak apa-apa ya bu, yo rapopo meng ojo selama-lamanya yo nak, gitu ya. Sayang, ibu saya tidak menikmati saya setelah menjadi terkenal. Ibu saya sudah di surga. Jadi perhatikan di sini, sorry, jangan hanya melihat intelektual hasil akhirnya saja, tapi juga anak butuh apa? Nilai-nilai kemanusiaan. Diampuni. Ayah saya begitu keras, kasar, betul, kepada saya. Dan ayah itu punya prinsip apa? Jangan pernah nyakitin perempuan. Dan betul, saya belum pernah melihat ayah saya apalagi memukul ibu, enggak. Nyolek ibu pun enggak pernah. Enggak. Tapi menghamili ya. Ya kalau tidak menghamili gua datang dari mana? Emangnya ibu saya Bunda Maria? Nggak pernah saya juga ngelihat bapak ibu saya berpelukan di depan kita, ndak. Jawa itu kan apa? Ya bukan pakai jari, enggak, ibu saya nggak pakai jari. Kalau mantenan pakai jari. Apa namanya? Bukan canggung, bukan sopan apa? Kosek to yo, ya Allah, kabeh ngomong aku mumet dadine. Ini paling jengkel saya kalau di depan mamu itu, baru ngomong nyeplok mumet aku dadine. Aku mencari inspirasi dari Roh Kudus, malah roh jahat yang ngomong-ngomong ini. Baru sekali ini saya seminar emosi. Apa sih? Bukan, kalau orang Jawa itu mengekspresikan rasa sayang berciuman di depan anak itu tabu. Betul. Kok saru? Wes menang saudara-saudara. Ini bapak-bapak saya suruh pakai helm nanti pak. Jadi ayah tidak ekspresif. Nah, dan akhirnya begitu kerasnya, sampai akhirnya terpatri pada kami. Adik saya nomor 3 mendidik anaknya keras juga. Adik saya nomor 2 keras juga. Adik saya nomor 1 tidak, karena anaknya cuma 1. Dia keterlaluan. Jadi anaknya salah, dia sayangin, salah, gitu ya. Nah, adik saya nomor 2 punya 2 anak, nomor 3 juga punya 2 anak. Dan waktu saya bertamu ke rumah adik saya ingat keponakan saya itu mau menyenangkan saya. Romo pak, di Romo mau susu ya? Mau dia cepet-cepet ke kulkas, dia ambil susu dari botol, kan susu segar dari botol, dia pegang, saya belum sampai saya, prang, adik saya sedang ngobrol. Lalu saya, terus yang, dik, ingat, kita dididik keras, kamu jangan mendidik keras. Itu anakmu. Lalu dia, dia datangin anaknya, Dede. Anaknya tuh udah merasa bersalah. Maaf pak. Jadi kan sudah diberitahu, kalau ambil pakai anduk supaya nggak licin. Iya maaf pak, aku ingin cepet-cepet ngasih kepada Romo, tapi kan jadi pecah. Iya pak, kan kotor. Iya, ayo kita bersihin sama-sama. Lalu saya, hati-hati,
Karena sering kali kita dididik secara keras dan kasar, kita pun tanpa sadar mendidik anak kita seperti dulu kita dididik. Seperti itu. Itu luka, Mas. Itu luka. Kita akhirnya lupa pada nilai-nilai kemanusiaan, pengampunan, belas kasih. Gitu ya. Bu, Pak, saya ketemu loh dengan orang tua yang bawa anaknya selalu ngomong, Romo nih, anak ini bandel Romo, tolong doakan Romo. Anak ini jengkelin, ngeselin Romo. Lihat, saya selalu lihat wajah anak itu langsung malu, diem ini. Orang tuanya sendiri mempermalukan dia. Sedih. Saya suka kalau orang tua ngomongin, Bu, udah diam. Diam. Nana sini, saya doakan ya. Dan saya tidak akan mendoakan, Tuhan anak ini menjengkelkan. Enggak. Saya enggak. Tolong, namanya anak itu sedang proses, belum sempurna. Tadi kan Romo Fikep sudah mengatakan tidak ada keluarga yang sempurna, kata Bapak Paus. Betul, anak itu sedang proses. Anak itu ingin banget dapat pujian dari orang tuanya, ingin loh. Saya tanya pada anak-anak, nak, lebih bahagia mana, dipuji oleh guru apa mama papa? Mama papa lebih berarti bagi dia. Eko pun sama. Waktu saya kecil kan saya nggak mungkin dipuji nilai, ya tidak, nggak mungkin. Saya berusaha ingin mendapat pujian dari ayah. Suatu saat ibu sakit, ayah suka kopi, saya buatkan kopi. Wah, dengan bangganya. Terus ayah berkata, gaweane sapa iki? Kula Pak Eko, Pak. Terus dia minum. Wow, kaya uyuh kebo. Asem nggak, lihat kurang aja. Waktu kecil saya sedih, saya nangis. Saya setelah besar baru tahu, oh ayah pernah ngerasain uyuh kebo ya berbanyak ya. Setelah saya besar baru sadar gitu ya. Saya ingin dipuji, tolonglah gitu ya. Sudah susah itu buat. Saya ingin dihargai, please. Memang tidak seperti yang ibuku buat. Tapi kan Eko mentalnya kuat. Saya datengin ibu, Bu, kalau buat kopi untuk ayah gimana Bu? Ayah kan kalau buatan ibumu enak, buatan mbokmu nomor siji. Paling enak. Ayah memang sangat memuji ibu. Ayah sangat sayang ibu. Lalu ibu berkata, telu loro le, telu kopine, loro gulane. Siap. Suatu saat saya buat lagi 3, 2, saya kasihin. Saya nggak bisa Bang. Eko Pak. Enak. Terus saya protes pada ibu, Bu, aku sudah sama formulasinya 3, 2, oh saya enak Bu. Ibu berkata, kayak itu Siti cuma. Itu prinsip ibu. Maka ayah tidak pernah lari ke lain hati. Lulot. Betul. Hati-hati Pak, besok ditiru. Loh, saya ingat, ibu tuh waktu kecil saya jatuh pakai ludah ibu toh, cuh, mari, ngobong-ngobong, cuh, mari, gitu. Makan juga ibu udah makan, enak. Aduh. Setelah saya jadi pastor, saya cari di apotek ludah ibu kagak ada, gitu. Ingat waktu saya kecil, kita itu kalau sekolah orang tua kita minta supaya kita masuk fisika, ya atau tidak? A1 fisika, IPA, ojo melebu IPS. Itu ayah saya. Kok melebu IPA, cah IPA utek ini gini, cah IPS nih gini kok. Dan haleluya Eko IPS, saudara-saudara. Utekku neng kene lho. IPS ya sama.
Tapi maaf, saya tidak sama dengan ibu. Saya di seminar itu pernah pertandingan sepak bola, saya jadi kiper. Lalu waktu itu penalti, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 itu adu penalti, kalau gol kita kalah. Kalau enggak gol kita menang. Dan yang terakhir itu yang nendang jagonya Ivo dari Mertayudan. Kalau nendang kenceng banget, sampai teman-teman udah kok masih ben gol. Modar gue ya nih. Tapi kan Eko mental kuat. Anak tentara, gue jaga. Dan dia kakak kelas saya nendang tanpa penuh belas kasih, tak ada belas kasih. Dia tendang sekenceng-kencengnya dan bola itu ke kepala saya. Bola itu mental keluar, saya masuk ke gawang. Dan kita menang, saudara-saudara. Semua sorak-sorai. Saya masuk rumah sakit. Masuk valet, teman, ada valet tuh waktu itu. Masuk dokter siapa yang dulu CB suster dokter itu, dokter Yulian yang dokter kamu ditendang sekencang itu nggak geger otak ya? Nggak mungkin dok, otak saya di sini. Satu. Maka saya naik motor, helm saya murah, penjangandungnya mahal. Apakah Tuhan pernah salah? Enggak. Otak gua di sini. Maka ayah betul, otakmu ning dengkul, kue IPS. Betul. Kalau Eko sudah tidak bisa apa-apa, saya pakai dengkul saya. Berlutut saya berdoa. Antoni Vlog Channel.